Hey para students, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Anthem untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wuxian yang kembali membuat ulah. Dia mencoba memancing emosinya Wen Chao dan mencoba untuk menyandranya. Namun ketika Wuxian membawa Wen Chao ke atas batu, ternyata batu yang mereka injak itu adalah tempurung dari monster yang sedang mereka cari. Yang dimana dulunya orang yang menemukan jimat In memiliki seekor peliharaan yang bernama kura-kura pembantaian. Namun setelah kematiannya, kura-kura tersebut disegel di dalam goa, yang dimana tujuan kedatangan Wen Chao ini bertujuan untuk membunuhnya. Namun di sini Wuxian mencoba melepaskan Wen Chao, hingga pada akhirnya Wen Chao saat itu langsung melarikan diri dan pergi dari sana. Sedangkan yang lainnya masih berada di dalam dan terperangkap di sana. Oleh karena itu mereka semua pun mencoba mencari jalan keluar. Akan tetapi mereka tidak menemukan jalan untuk keluar dari sana. Wuxian saat itu mempunyai pemikiran jika kemungkinan ada jalan keluar melewati dasar kolam. Lalu mereka pun membagi tugas, yang dimana Wuxian saat itu mencoba untuk memancing kura-kura tersebut. Sedangkan Jiang Cheng mencoba mengecek ke dasar kolam. Hingga pada akhirnya dia telah menemukan sebuah lubang yang bisa mereka lewati. Semuanya pun segera bergegas untuk masuk ke lubang tersebut. Sementara Wuxian sedang berusaha mengalihkan perhatian kura-kura tersebut. Akan tetapi kondisi Wuxian begitu terdesak sehingga membuat Lan Zhan ikut membantunya. Hingga sampai yang lainnya telah berhasil keluar dari sana, mereka berdua pun mencoba bersembunyi untuk beristirahat dan menyembuhkan luka mereka. Namun saat itu kura-kura telah kembali ke posisinya dan bahkan dia berusaha untuk menutup dasar kolam. Sehingga dengan terpaksanya mereka berdua ini harus menghabisi monster kura-kura tersebut. Lalu kemudian mereka berdua pun menyusun sebuah rencana. Di sini Wuxian mencoba untuk masuk ke dalam tempurung kura-kura. Dia saat itu melihat banyak jasad orang-orang yang telah dimakan olehnya. Hingga di suatu tempat dia menemukan sebuah pedang yang menancap di tubuh kura-kura tersebut. Lalu dengan rasa penasaran, Wuxian pun mencabut pedang itu. Yang seketika saat dia menyentuh pedang itu, Wuxian ini merasakan aura jahat yang terdapat pada pedangnya. Yang dimana hal itu membuat kura-kura ini menjadi bangun dan langsung menyerangnya. Dengan cepat Wuxian saat itu langsung mencabut pedang itu dan menusukkannya ke arah kura-kura tersebut. Hingga di saat keluar dari tempurungnya, Lan Zhan yang melihat hal itu langsung segera melilitkan sebuah tali ke lehernya. Namun semua itu di luar dari perkiraan mereka. Ternyata kura-kura itu memiliki kulit yang sangatlah tebal. Lalu seketika Wuxian ini lagi-lagi merasakan aura jahat dari pedang yang dia pegang. Hingga pada akhirnya membuat dirinya seperti kerasukan. Wuxian pun saat itu mendapatkan kekuatan dan dia bisa mengendalikan semua senjata yang berada di sana. Lalu kemudian menusukkannya ke leher kura-kura tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun telah berhasil membunuh kura-kura itu. Dan seketika Wuxian pun mendadak jatuh pingsan. Singkatnya beberapa hari telah berlalu. Kini Wuxian telah sadar dari pingsannya. Dia kini berada di luar goa, yang dimana di saat dia pingsan, Lan Zhan bersama dengan pangeran dari Sekte Emas membawanya pergi keluar goa. Setelah itu mereka semua pun berkumpul dan telah memutuskan kembali ke tempat mereka masing-masing dan menyusun sebuah rencana balas dendam kepada Sekte Wen. Di tempat lain, Wen Chao telah mengetahui jika kura-kura pembantaian telah dikalahkan oleh Wuxian, yang dimana itu bukan hal yang biasa. Mereka pun kemudian mengirimkan jenderal utama mereka bersama dengan seorang wanita untuk menyerang Sekte Jiang. Singkatnya, Wuxian bersama dengan Jiang Cheng telah sampai di Sekte Jiang. Mereka berdua pun menceritakan tentang kejadian yang dialaminya. Mengetahui cerita tersebut, ketua sekte pun telah memutuskan untuk pergi ke Sekte Emas, dikarenakan Sekte Emas ini belum dikuasai oleh Sekte Wen. Maka dari itu ketua sekte Jiang ini ingin membicarakan tentang kejadian yang telah dialami oleh mereka. Terlihat di sana ibunya Jiang Cheng juga mendengar pembicaraan mereka, yang sangat tidak menyukai kepada Wuxian, dikarenakan dia ini lebih berbakat dibandingkan dengan Jiang Cheng.
Beberapa saat setelah itu, perwakilan Sekte Wen telah sampai di sana. Seorang wanita yang diutus oleh Wen Zhao mencoba untuk memprovokasi ibunya Jiang Cheng dan berkata, jika selama pemburuan kura-kura pembantaian, Wuxian ini selalu memperlakukan penghinaan kepada putra dari Sekte Wen. Sehingga hal itu membuat ibunya Jiang Cheng ini marah dan langsung menyerang Wuxian menggunakan sebuah cambuk yang merupakan senjata turun-temurun dari Sekte Jiang. Bahkan wanita itu juga berkata jika mereka akan menjadikan kediaman Sekte Jiang ini sebagai kediaman mereka, yang dimana hal itu membuat ibunya Jiang Cheng ini menjadi sangatlah marah dan kemudian menghajar wanita itu dengan penuh emosi. Bahkan dia juga menghabisi seluruh bawahannya. Hingga beberapa saat setelah itu Jenderal Sekte Wen juga datang ke sana dan menghentikan keributan tersebut. Dia pun meminta maaf atas ketidaksopanan mereka. Namun ibunya Jiang Cheng yang sudah sangat emosi tidak memaafkan mereka dan langsung menyerang jenderal tersebut. Sehingga hal itu membuat situasi kediaman Jiang semakin kacau. Sementara wanita tadi memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil bala bantuan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Lalu di saat Jenderal Sekte Wen sedang sibuk menghadapi para pengawal Sekte Jiang, ibunya Jiang Cheng membawa Wuxian dan Jiang Cheng pergi ke dermaga dengan menyuruh mereka untuk segera menyelamatkan diri dari sana. Bahkan dia juga memberikan cambuk miliknya kepada Jiang Cheng. Setelah itu ibunya ini kembali ke istana untuk mempertahankan Sekte Jiang seorang diri. Hingga di tengah perjalanan mereka berdua ini bertemu dengan ketua Sekte Jiang yang sedang bersama dengan Jiang Li. Di sana mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Ketua Sekte pun menyuruh mereka bertiga untuk bersembunyi ke tempat nenek mereka. Sedangkan dirinya akan kembali untuk menyelamatkan istrinya. Singkatnya, ketua sekte yang terlihat telah mati-matian mempertahankan sekte dan terus berusaha melawan pasukan dari Sekte Wen. Namun sayangnya mereka ini harus kalah oleh pasukan dari Sekte Wen hingga membuat mereka semua tewas di sana. Di tempat lain, mereka bertiga telah sampai di penginapan. Wuxian mencoba untuk membeli obat untuk Jiang Li yang sedang terkena demam. Namun setelah dia balik ke penginapan, ternyata Jiang Cheng telah pergi kembali ke Sekte Jiang. Wuxian pun dengan cepat langsung segera menyusulnya. Semua itu dikarenakan dia telah berjanji kepada ibunya untuk menjaga Jiang Cheng. Sesampainya di sana Wuxian bertemu dengan Wen Ning. Dia pun menceritakan jika ternyata Jiang Cheng telah ditangkap, lalu kemudian menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Jiang Cheng. Terlihat di sana para Sekte Wen sedang melakukan pesta perayaan. Tak lama setelah itu Wen Ning membawa Jiang Cheng bersamanya. Lalu dikarenakan Jiang Cheng ini terluka parah, mereka pun membawanya ke tempat Wen Qing. Singkatnya, Jiang Cheng telah terbangun dari pingsannya. Di saat itu dia menceritakan jika dia telah terkena jurus milik Jenderal Sekte Wen, yang dimana hal itu membuatnya tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Oleh karena itu, dia pun kini menjadi sangat depresi. Melihat hal itu, Wuxian pun tidak tega dan kemudian meminta Wen Qing untuk menunjukkan semua buku pengobatan dari Sekte Wen. Lalu kemudian Wuxian pun mencoba mempelajari semua buku itu untuk mencari cara mengembalikan kekuatan tenaga dalam seseorang yang telah menghilang. Singkatnya, beberapa hari pun telah berlalu. Meskipun dia telah berusaha, Wuxian tidak berhasil menemukan cara untuk mengobatinya. Lalu Wuxian teringat dari sang guru yang pernah mempelajari ibunya dulu. Wuxian pun mempunyai rencana untuk menyuruh Jiang Cheng menyamar menjadi dirinya dan berguru kepada orang tersebut. Dan di malam harinya mereka diam-diam mengirim Jiang Li ke Sekte Emas saat dia sedang tertidur. Sementara mereka berdua segera pergi ke tempat sang guru. Singkatnya, mereka telah sampai di sebuah bukit yang dimana mereka berdua ini harus berpisah. Di sini Jiang Cheng harus meneruskan perjalanannya sendiri menggunakan penutup mata, sedangkan Wuxian akan menunggunya di desa yang ada di sana. Setelah lama berjalan, Jiang Cheng tiba-tiba mendengar suara jam. Lalu ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita itu pun memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Lalu Jiang Cheng pun menjawabnya dengan benar hingga pada akhirnya dia pun dibawa oleh wanita tersebut. Yang seketika Jiang Cheng ini masuk ke dalam sebuah ilusi yang dimana dia diperlihatkan Sekte Jiang yang sedang dihabisi oleh Sekte Wen hingga sampai saat dia terbangun. Jiang Cheng kini telah mendapatkan kembali kekuatan tenaga dalamnya dan saat itu dia sudah pergi selama 7 hari.
Di tempat lain, Wuxian yang telah lama menunggu Jiang Cheng ternyata telah diikuti oleh Sekte Wen. Dia pun telah terkepung dan ditangkap oleh mereka. Namun saat sedang diinterogasi, Wuxian tetap tidak ingin memberitahukan keberadaan Jiang Cheng. Lalu kemudian dia dibawa ke sebuah tebing yang ternyata dulunya adalah tempat pembuangan mayat korban dari perang pada zaman dulu. Sesampainya di ujung tebing, Wuxian didorong oleh mereka hingga membuatnya terjatuh. Namun di saat dia terjatuh, Wuxian ini mendapatkan aura jahat seperti saat dia mencabut pedang yang ada pada kura-kura pembantaian. Bahkan dia juga mendengar suara jeritan kesakitan yang berasal dari pedang yang dia temukan saat melawan kura-kura pembantaian tersebut. Sedangkan di tempat lain, Wen Qing dan Wen Ning telah ditangkap dikarenakan mereka telah melindungi Wuxian dan Jiang Cheng. Singkatnya beberapa bulan pun telah berlalu. Semua sekte telah memutuskan untuk melakukan pemberontakan terhadap Sekte Wen. Namun dikarenakan mereka saat itu kalah jumlah, Lan Zhan dan Jiang Cheng mempunyai rencana untuk mengambil alih sebuah kota yang berada di Sekte Wen. Sementara di tempat Wuxian mencoba menyerang kota di dekat Sekte Wen yang akan dituju oleh Lan Zhan dan juga Jiang Cheng. Semua orang di sana berhasil dihabisi oleh Wuxian, sedangkan Wen Chao bersama dengan jenderal utama telah berhasil melarikan diri dari sana. Tak lama setelah itu, Lan Zhan dan Jiang Cheng telah sampai di sana. Namun keadaan di sana sudah kacau. Semua orang di sana telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Lalu setelah menelusuri tempat tersebut, mereka berdua bertemu dengan Wen Qing yang saat itu sedang dipenjara. Mereka pun langsung melepaskannya. Di sini Jiang Cheng memberitahukan sebuah benda berupa sisir sebagai ucapan terima kasih. Dia juga berkata akan menolong Wen Qing jika dia sedang dalam bahaya. Setelah itu mereka berdua mendapatkan kabar jika Wen Chao dan jenderal Sekte Wen telah menuju ke Sekte Jiang. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun langsung segera bergegas ke sana. Hingga di saat mereka sedang mengintai, terlihat Wen Chao saat itu sedang terluka sangatlah parah. Lalu kemudian Wuxian kembali melakukan aksinya. Di saat itu dia menggunakan seruling miliknya untuk mengendalikan roh jahat dan kemudian menyerang Wen Chao dan jenderal Sekte Wen. Lan Zhan dan juga Jiang Cheng saat itu tidak tinggal diam. Dia juga ikut membantunya. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan Wen Chao dan jenderal Sekte Wen. Setelah selesai bertarung, mereka pun bertemu dengan Wuxian. Namun saat itu Lan Zhan merasakan ada sesuatu yang aneh pada Wuxian. Hingga beberapa hari setelah itu mereka bertiga pun menuju Sekte Emas. Di sana mereka melakukan sebuah rapat dengan para sekte lainnya. Namun ketika di perjamuan, Wuxian saat itu dianggap tidak sopan dikarenakan dia tidak membawa pedang miliknya. Wuxian pun lalu segera pergi menjauh dari sana. Di tempat lain, Wen Rauhan telah mendapatkan kabar jika anaknya telah dibunuh. Oleh karena itu dia pun menyiapkan pasukannya untuk menghadapi para pemberontak. Keesokan harinya di saat para sekte sedang melakukan rapat untuk membahas penyerangan, terlihat Wuxian saat itu tidak datang ke sana. Oleh karena itu Lan Zhan pun meminta maaf atas perlakuan dari Wuxian. Dia juga saat itu merasa curiga dengan ilmu bela diri yang dipelajari oleh Wuxian. Lalu kemudian di malam harinya, Wuxian menceritakan tentang kejadian yang dia alami sebelumnya, yang dimana dia menggunakan mantra dari seruling untuk memanipulasi aura jahat yang ada pada suatu benda. Setelah mendengar penjelasan Wuxian, Lan Zhan pun memperingatinya agar berhati-hati dalam menggunakan kekuatan tersebut. Dia juga khawatir jika kekuatannya ini akan membahayakan orang di sekitarnya. Singkat cerita, rencana pemberontakan pun telah dimulai. Mereka saat itu harus melawan monster yang berubah dikarenakan mendapatkan kekuatan dari pecahan jimatin. Namun dikarenakan tidak sanggup melawan pasukan Sekte Wen, mereka semua saat itu memutuskan untuk mundur. Lalu kemudian mengambil beberapa mayat dari pasukan itu untuk diselidiki. Hingga sampai di sebuah markas, Wuxian mendapatkan kabar jika kakaknya saat itu kembali dibuat menangis oleh putra dari Sekte Emas. Lalu dikarenakan merasa sangatlah kesal, Wuxian pun sangat emosi dan muncul aura jahat di tubuhnya, sehingga membuat semua yang ada di sana menjadi salah paham dengan menganggap itu adalah efek dari ilmu bela diri yang dia pelajari. Di sisi lain, para pemimpin dari semua sekte telah membuat sebuah rencana untuk menyusup ke Sekte Wen. Semua itu dikarenakan mereka tidak akan pernah menang jika harus berhadapan langsung dengan pasukan Sekte Wen yang telah mendapatkan kekuatan dari pecahan jimatin. Singkatnya, di saat pemimpin sekte raya telah berhasil menyelinap masuk, di sana ternyata ada bawahannya yang berkhianat dan bergabung dengan Sekte Wen.
Sementara di luar semua sekte sedang bertarung dengan pasukan mayat dari sekte Wen. Di sana mereka sangatlah kewalahan untuk melawannya. Lalu Wuxian saat itu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua pasukan mayat. Sehingga pada akhirnya semua pasukan itu saling bertarung. Yang ternyata pedang yang ditemukan oleh Wuxian ini adalah pecahan jimat yin yang terakhir. Di mana pecahan terakhir itu adalah yang paling kuat di antara yang lainnya. Di tempat lain, Wen Rohan yang merasa ada yang aneh, dia pun segera pergi keluar untuk melihatnya. Lalu seketika para pasukan mayat miliknya tiba-tiba terjatuh. Lalu ada bawahannya, sekte raya yang berkhianat datang menusuk Wen Rohan. Yang ternyata dia ini hanya berpura-pura berkhianat. Hingga pada akhirnya mereka semua pun telah berhasil mengalahkan sekte Wen. Beberapa hari telah berlalu, Wuxian telah terbangun dari pingsannya. Lan Zhan saat itu berada di sampingnya dan memastikan jika dia tidak sedang terpengaruh oleh aura jahat dari jimat yin. Sedangkan di tempat lain, para sekte sedang memburu sisa pasukan dari sekte Wen yang masih hidup. Sekte emas saat itu terlihat begitu semangat mengalahkan para pasukan dari sekte Wen. Padahal nyatanya mereka tidak ada di saat semua sekte sedang melawan Wen Rohan. Di malam harinya, semua sekte merayakan sebuah perjamuan untuk merayakan kemenangan mereka. Di sana sekte emas mengungkit tentang pernikahan putranya dengan Jiang Li. Wuxian pun saat itu langsung memotong pembicaraan mereka dan berkata jika Jiang Li lah yang seharusnya menentukan pernikahan tersebut. Lalu kemudian Jiang Li pun berkata kepada mereka semua jika sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membicarakan tentang pernikahan. Setelah perjamuan itu telah selesai, ternyata ketua sekte emas sedang bersama dengan Guang Yao. Di sana mereka membicarakan tentang rencana untuk mengincar pecahan jimat yin yang ada pada Wuxian. Di tempat lain, Wuxian, Jiang Cheng dan Jiang Li sekarang telah kembali ke sekte Jiang. Mereka berdua telah memutuskan untuk membangun kembali ke sekte mereka. Di sana Jiang Cheng dan Wuxian yang berdebat pembicaraan tentang perjodohan Jiang Li. Wuxian saat itu sangatlah tidak setuju dengan hal itu. Akan tetapi Jiang Cheng ini mencoba membujuk Wuxian. Dia pun berkata jika ternyata diam-diam mereka berdua ini telah saling menyukai. Hingga suatu ketika putra dari sekte emas datang menghampiri Jiang Li sekaligus mengajak mereka untuk ikut memburu roh jahat. Lalu seketika saat itu Wuxian melihat Jiang Li yang sedang dibentak oleh putra dari sekte emas. Melihat hal itu Wuxian pun dengan cepat langsung menghentikannya hingga membuat semua orang yang sedang berburu berdatangan ke sana. Hingga di saat Wuxian pergi dari sana, putra sekte emas ini mengungkapkan perasaannya kepada Jiang Li, lalu berkata jika dia selama ini terlalu malu dan tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jiang Li. Mengetahui hal itu, Jiang Li kini telah memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka ke sekte emas. Sedangkan Wuxian saat itu telah memutuskan untuk pergi ke kota dan meninggalkan daerah tempat mereka berburu. Hingga sampai dia tiba di kota, Wuxian melihat Wen Qing yang terlihat seperti pengemis dan tidak mempunyai tempat tinggal setelah kekalahan dari sekte Wen. Singkat cerita, mereka semua mengadakan perjamuan untuk merayakan selesainya pemburuan. Salah satu anggota dari sekte emas menyuruh Lan Xizhen. Salah satu anggota dari sekte emas menyuruh Lan Xizhen dan Lan Zhan untuk minum arak agar menghormati para anggota lain yang ada di sana. Padahal mereka sudah tahu jika sekte Gusu ini tidak memperbolehkan anggotanya untuk minum arak. Lalu seketika Wuxian datang merebut arak tersebut dan kemudian meminumnya. Wuxian juga saat itu mengungkapkan jika sekte emas telah sengaja membawa Wenning dari markas pengungsian. Lalu kemudian mereka memintanya untuk mengembalikan Wenning. Namun saat itu sekte emas terus mengelak sehingga membuat Wuxian ini sangatlah emosi. Seluruh sekte emas yang melihat aura jahat dari Wuxian pun akhirnya merasa ketakutan dan memberitahukan keberadaan Wenning saat ini. Setelah itu Wuxian ini langsung segera pergi ke tempatnya Wen Qing bertujuan untuk menyelamatkan Wenning. Sesampainya mereka di tempat tahanan perang, ternyata di sana banyak sekali anggota Wen yang terbunuh. Meskipun mereka saat itu tidak mengikuti perang, bahkan Wenning juga telah tewas di sana, yang dimana hal itu membuat Wuxian ini menjadi semakin emosi. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan kembali Wenning, bertujuan untuk mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Akan tetapi Wenning saat itu tidak bisa dikendalikan dan malah membunuh semua anggota sekte emas yang ada di sana.
Di tempat lain, Lanzan yang berniat untuk menyusul Wuxian mendengar suara jeritan dari Wenning. Lalu kemudian dia bertemu dengan Wuxian yang saat itu akan pergi dari sana. Wuxian saat itu telah memutuskan akan mengasingkan diri bersama dengan beberapa Wen yang masih hidup. Lanzan pun mencoba menyuruh Wuxian untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut. Akan tetapi Wuxian ini tetap teguh dengan kepercayaannya. Dia juga berkata jika akan menghabisi sekte manapun yang akan berkhianat kepada sekte lain. Keesokan harinya, semua sekte mengadakan rapat tentang apa yang telah diperbuat oleh Wuxian. Jiang Cheng pun saat itu meminta maaf kepada semua sekte yang ada di sana. Akan tetapi sekte emas saat itu mencoba menghasung Jiang Cheng dikarenakan sikap Wuxian ini telah mempermalukan Jiang Cheng sebagai ketua sekte. Di sini Lanzan bersama dengan seorang wanita yang pernah diselamatkan oleh Wuxian mencoba untuk membelanya. Namun tentu saja pendapat mereka ini diabaikan sehingga pada akhirnya membuat mereka berdua ini langsung pergi dari sana. Di tempat lain, Wuxian telah berada di suatu tempat bersama dengan para anggota sekte Wen yang masih hidup. Di sana Wuxian berniat untuk menghidupkan kembali Wenning menggunakan kekuatan jimat yin. Bahkan dia juga berniat untuk membangun kembali sekte Wen di daerah tersebut. Tak lama setelah itu Jiang Cheng datang ke sana dan meminta Wuxian untuk menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Lalu kemudian setelah melihat Wuxian yang mencoba menghidupkan Wenning, Jiang Cheng pun bersikeras untuk menyerahkannya kepada semua sekte. Namun Wuxian saat itu mencoba mengungkit kembali kebaikan yang telah dilakukan Wen Qing dan Wenning kepada mereka. Akan tetapi Jiang Cheng tetap tidak setuju dengan pendapat Wuxian, sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Bahkan Jiang Cheng saat itu menantang Wuxian untuk bertarung dengannya. Dia juga berkata akan memberitahu kepada semua sekte jika Wuxian ini telah berkhianat kepada mereka. Hingga di saat mereka berdua bertarung, Wuxian saat itu mendapatkan serangan dari Jiang Cheng sehingga membuat tangannya terluka. Di tempat lain, Jiang Li yang tidak mengetahui masalah tersebut, dia telah memutuskan untuk menikah dengan putra dari sekte emas. Dan singkatnya beberapa bulan pun telah berlalu. Wuxian saat itu sedang berbelanja ke kota. Di sana dia bertemu dengan Lanzan. Dengan mendapatkan kabar jika kakaknya saat ini telah menikah dengan putra dari sekte emas. Lalu seketika jimat pembatas milik Wuxian merespon yang menandakan jika telah terjadi sesuatu di tempatnya. Dan kemudian mereka berdua pun langsung bergegas ke sana untuk memeriksanya. Sesampainya di sana ternyata semua wilayah itu telah diserang oleh roh jahat. Tidak hanya itu, ternyata Wenning saat itu telah hilang kendali. Sehingga Wuxian saat itu mencoba untuk menahan Wenning menggunakan jimat pembatas. Akan tetapi jimat itu tidak mempan terhadapnya. Lalu kemudian dia pun mencoba menggunakan kekuatan musiknya dengan menyekelnya secara paksa. Hingga pada akhirnya Wenning pun kini telah kembali sadar. Lalu mereka semua pun kembali ke tempat pengasingan. Sesampainya di sana, Lanzan yang sangat khawatir melihat keadaan di sana. Namun dia juga bisa memahami alasan Wuxian tidak ingin menyerahkan jimat yin dan juga anggota sekte Wen yang masih hidup. Setelah itu mereka semua makan bersama untuk merayakan Wenning yang keadaannya kini mulai membaik. Sementara di tempat lain telah beredar isu tentang Wenning yang telah hidup kembali, yang dimana isu itu membuat semua orang di kota ingin berguru kepadanya. Akan tetapi ada juga orang yang memanfaatkan hal itu untuk meraih keuntungan. Hingga suatu ketika di saat Wuxian pergi ke kota untuk menjual hasil panennya, di sana dia bertemu dengan Jiang Cheng dan kemudian pergi untuk menemui Jiang Li. Jiang Li saat itu mengungkapkan jika dirinya telah menikah dan kini telah mengandung anak dari putra sekte emas. Tidak hanya itu, Jiang Li juga saat itu membawakan makanan kesukaan Wuxian dan kemudian mereka bertiga pun makan bersama. Setelah itu Wuxian pun kembali ke tempat pengasingan. Di sana dia berencana untuk menanam sebuah tanaman yang mustahil tumbuh di daerah tersebut. Singkatnya beberapa hari kemudian ada suatu keajaiban di mana salah satu tanaman yang dia tanaman ini telah tumbuh. Akan tetapi saat itu ada seorang anak kecil yang mencabut tanaman tersebut. Sehingga hal itu membuat Wuxian ini menjadi marah dan kemudian membentak anak kecil itu. Dari sini terlihat jika Wuxian ini telah mengalami masalah terhadap emosinya. Dan singkat cerita, Wuxian saat itu sedang berbelanja di kota. Dia pun melihat jika kakaknya telah melahirkan anak yang dia kandung.
dan Sekte Emas saat itu sedang melakukan perayaan. Sementara di dalam acara perayaan itu, Lan Zhan pun menyarankan untuk mengundang Wuxian ke dalam acara tersebut. Semua itu dikarenakan Wuxian ini adalah paman dari anak itu. Sekte Emas pun saat itu menyetujui saran dari Lan Zhan. Namun pada kenyataannya, Sekte Emas ini telah mempunyai rencana untuk mengambil pecahan Jimatin dari tangannya Wuxian. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.